Teh dari mana teh? Dari sana Pak. Saya deg-degan oleh. Di sana tadi. Iya, ibu udah ketemu lagi. Sama saya juga. Iya. Ya, masuk. Permisi Pak. Ya, Pak. Silakan dulu, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Wawancara diawali dengan pembukaan, di mana interviewer menciptakan suasana nyaman dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara agar proses wawancara berjalan dengan lancar. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan, baik. Baik ya, alhamdulillah. Kemudian gimana perjalanan tadi dari rumah sampai ke sini, Pak? Perjalanannya cukup padat sih. Tadi berangkat sekitar jam 8 sampai sini jam setengah 9. Untungnya nggak telat sih. Oh, alhamdulillah, berarti nggak terlalu lama juga ya, berarti tadi nunggu di luar. Ya. Baik, Pak. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yogi Septiandi, HRD dari perusahaan X, yang dimana bertepatan pada hari ini akan bersamai Bapak dalam proses wawancara. Dimana tujuan dari wawancara kita kali ini adalah merupakan dari rangkaian rekrutmen dari perusahaan kami untuk mengisi posisi di supervisor HRD. Seperti itu, Pak. Setelah itu, proses berlanjut ke bagian latar belakang yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai riwayat pendidikan dan pengalaman kerja atau organisasi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Baik, Pak. Sudah siap untuk wawancaranya? Ya, saya sudah siap untuk melakukan proses wawancara. Baik, mungkin sebelum ke intinya, saya ingin mengenal terlebih dahulu terkait diri Bapak. Jadi bisa dijelaskan terkait diri Bapak dan mungkin pengalaman kerja dan juga background pendidikannya seperti apa. Silakan, Pak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan proses rekrutmen ini. Perkenalkan, saya Giovannis Karepowan, lulusan S1 Psikologi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan saya juga sempat memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama itu saya pernah melakukan internship, di mana itu adalah salah satu program di PTY. Dan di sana saya ditempatkan di Departemen HRD sebagai rekrutmen. Dan juga saya pernah menjadi asisten dosen saat saya masih berkuliah. Setelah memahami latar belakang kandidat, interviewer akan masuk ke bagian inti wawancara. Pada tahap ini, kandidat akan diminta untuk menceritakan pengalaman nyatanya di masa lalu dalam menghadapi situasi tertentu. Interviewer biasanya akan melakukan probing untuk menggali lebih dalam tentang kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah, juga kemampuan atau keterampilan interpersonal yang dimiliki oleh kandidat. Oke, Pak. Wah, banyak sekali ya, Pak, pengalamannya. Tadi juga Bapak sempat bercerita bahwa pernah internship di perusahaan Y. Ya, betul. Itu kapan, Pak? Waktu itu saya internship di semester 5 ke 6, berarti sekitar setahun yang lalu. Baik, berarti untuk jangka waktunya dari bulan kapan atau? Waktu itu saya mulai di bulan Maret, berakhir di bulan Agustus, berarti sekitar 6 bulan kurang lebih. Baik, berarti sekitar 6 bulan ya, Pak. Nah, selama 6 bulan itu, apa sih, Pak? Atau Bapak menemukan kesulitan atau hambatan nggak sih, Pak, selama internship? Pernah ada kesulitan ketika saya melakukan screening CV dari beberapa pelamar gitu ya, dari ribuan pelamar. Ternyata dari segitu banyaknya tuh sedikit yang sesuai dengan kualifikasi, sehingga dari yang lolos itu kan akan mengikuti proses lain. Nah, itu akan terseleksi lagi, seleksi lagi, dan itu belum tentu terterima. Sedangkan deadline untuk memenuhi itunya tuh udah mepet gitu. Wah, oke, sangat ini ya, Pak. Nah, memangnya tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Bapak pada saat itu apa, Pak? Tugas saya waktu itu harus men-screening CV dari ribuan kandidat yang sudah mendaftar nih, apply. Saya screening, yang lolos, kemudian yang dari yang sudah saya screening saya jadwalkan untuk interview. Seperti itu. Oke. Kemudian apa tuh ketika tuntutan deadline dan juga kemudian ada ribuan pelamar yang harus diseleksi, apa tuh biasanya yang Bapak lakukan? Jadi dari ribuan pelamar itu
saya pernah mengalami kan tadi sampai yang ada di database kami itu udah terscreening sampai akhirnya habislah yang ada di database. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah menghubungi setiap kampus ataupun politeknik untuk kerjasama dan meminta kandidat-kandidat atau lulusan dari universitas mereka atau politeknik mereka buat jadiin kandidat di kita seperti itu. Jadi kita menghubungi ke kampus-kampus atau politeknik-politeknik. Oke, menarik sekali Pak. Lah, lalu kemudian hasilnya seperti apa tuh Pak? Dari sekian rangkaian kesulitan, hambatan yang Bapak alami, juga aksi yang sudah Bapak lakukan, hasilnya seperti apa tuh Pak? Ya, tentunya dari aksi yang tadi saya sudah lakukan ada hambatan lainnya, kayak misalkan saya udah hubungi nih kayak Universitas A, Politeknik A, dan respon mereka kan belum tentu ngerespon ya. Ada yang nggak ngerespon, ada yang kayak ngasih harapan palsu. Tapi untungnya dari aksi yang saya lakukan tersebut sangat cukup berpengaruh sekitar 60% dan ada beberapa kampus yang merespon dengan cukup baik. Mereka ngasih nama kandidat atau lulusan-lulusan mereka sehingga kita bisa melakukan screening lagi. Dan untungnya karena kita menghubungi langsung ya, jadi pihak universitas ataupun politeknik itu memberikan nama-nama yang memang mahasiswa terbaik lah dari universitas mereka. Jadi hasil screeningnya pun ratingnya naik gitu. Jadi bisa pada akhirnya cukup untuk memenuhi proses lamaran pada bulan itu. Setelah bagian inti, wawancara berlanjut ke sesi informasi tambahan, di mana kandidat dapat menyampaikan hal-hal yang belum dibahas dan mengajukan pertanyaan seputar posisi yang dilamar atau mengajukan pertanyaan seputar perusahaan. Oke, baik Pak. Dari yang bisa saya simpulkan gitu ya, dari situasi yang Bapak alami, mengalami tuntutan bagaimana banyaknya rekrutmen dan juga waktu yang sangat sempit, yang mepet gitu ya. Tapi akhirnya yang Bapak lakukan, hasilnya cukup memuaskan gitu ya Pak. Nah, mungkin ada yang mau Bapak tambahkan lagi dari cerita Bapak? Saya rasa apa yang tadi saya sudah sampaikan sudah cukup sih Pak. Oke, baik. Baik Pak, mungkin setelah beberapa waktu ini kita melakukan wawancara, ada yang mau Bapak tanyakan? Saya ada ingin bertanya terkait lowongan ini Pak. Kan PT Bapak membuka lowongan untuk yang saya lamar ini kan di posisi supervisor HRD ya. Boleh gak saya tahu latar belakang atau alasan kenapa PT Bapak akhirnya memutuskan untuk membuka lowongan ini di posisi ini? Baik Pak, jadi alasan kenapa kita membuka lowongan ini karena memang orang yang mengisi di jabatan tersebut bertepatan sedang mendapatkan promosi naik jabatan seperti itu Pak, sehingga posisi yang ditinggalkan mengalami kekosongan. Di samping itu juga kami mengalami kekurangan SDM di perusahaan kami, sehingga yaitu alasan utama kami untuk melakukan rekrutmen gitu. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian yang terakhir, proses diakhiri dengan bagian penutup yang mencakup informasi mengenai tahapan seleksi selanjutnya, serta ucapan terima kasih atas partisipasi kandidat dalam proses wawancara. Baik Pak, untuk proses wawancaranya mungkin saya cukupkan. Kemudian untuk proses selanjutnya nanti perusahaan kami akan menghubungi Bapak melalui email secara langsung kepada Bapak. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan proses wawancara dengan kami. Semoga hasil wawancaranya bisa sangat memuaskan perusahaan kami dan juga hasilnya kepada Bapak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.